Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas judi online sebagai ancaman. Bukan saja mengancam finansial, tetapi juga mengancam akidah. Mari kita simak ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Belakangan ini kita melihat maraknya iklan judi online yang hadir di mana-mana. Bahkan langsung muncul di ponsel kita, di media sosial, dan lebih parahnya lagi, sejumlah influencer ikut mempromosikan kegiatan ini. Sangat mengkhawatirkan memang melihat bagaimana perjudian ini menjadi semakin mudah diakses dan terasa biasa. Padahal kita tahu bahwa banyak orang yang telah terjebak dan menyesal, bahkan beberapa di antaranya akhirnya menyerah pada hidupnya karena frustrasi dan berakhir bunuh diri. Tahukah sahabat, saat ini lebih dari 40% pengguna internet di Indonesia pernah terpapar atau bahkan mencoba judi online. Banyak di antara mereka adalah generasi muda yang penasaran dan tergoda akan janji kekayaan instan. Namun, begitu mereka mulai terjerumus, sulit sekali untuk keluar dari lingkaran setan ini. Judi online memikat mereka dengan kemenangan kecil di awal, namun seiring waktu membuat mereka terjebak dalam utang yang menumpuk dan kehidupan yang semakin kacau. Saya ingin berbagi kisah nyata nih, kisah yang sangat menyentuh hati. Ada seorang pria muda, kita sebut saja namanya Joni. Awalnya dia hanya iseng mencoba judi online. Iklan yang muncul di ponselnya membuatnya penasaran, apalagi ketika beberapa influencer favoritnya terlihat mendukung permainan ini. Karena merasa percaya, dia mulai bermain dan dalam beberapa kesempatan menang kecil. Dari situ Johnny berpikir, sepertinya mudah, mungkin saya bisa menghasilkan lebih banyak uang. Tapi ternyata kemenangan-kemenangan kecil itu hanya jebakan. Ia makin berani memasang taruhan yang besar, hingga akhirnya seluruh tabungannya habis. Bukan hanya uangnya yang hilang, Johnny juga terlilit utang yang tak mampu dia lunasi, dan merasa putus asa pada titik tertentu. Johnny bahkan merasa hidupnya sudah tak berarti lagi. Ia tenggelam dalam keputusasaan, dan nyaris melakukan tindakan yang membahayakan dirinya. Beruntung ia akhirnya bertemu seseorang yang membantunya untuk bangkit kembali dan mengembalikan kepercayaannya kepada Allah. Namun tidak semua orang memiliki akhir yang sama seperti Johnny. Banyak kasus-kasus di mana orang-orang benar-benar kehilangan nyawanya karena frustrasi setelah terjebak judi online. Na'udzubillah. Nah sahabat, hal ini bukanlah masalah kecil. Jadi kita biarkan perjudian ini akan menghancurkan tidak hanya diri kita sendiri, tetapi juga keluarga dan lingkungan kita. Islam jelas melarang perjudian, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ini adalah peringatan serius agar kita menjaga diri dari jebakan yang bisa menyesatkan, terutama bagi generasi muda. Kita semua berharap agar pemerintah mengambil tindakan lebih tegas. Pengawasan yang ketat harus dilakukan untuk membatasi iklan judi online yang kini bahkan menjangkau ponsel anak-anak dan remaja. Influencer yang ikut terlibat mempromosikan
Hal ini sebaiknya mendapat sanksi dan teguran karena mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menyebarkan nilai-nilai positif, bukan yang merusak generasi muda. Tidak hanya itu, aparat pemerintah yang justru mendukung atau melindungi praktek ini seharusnya diberi tindakan tegas. Jika tidak, kita hanya akan membiarkan masyarakat semakin dalam terjebak dalam dosa dan kehancuran. Tokoh agama dan masyarakat pun memiliki peran besar dalam menyebarkan edukasi mengenai bahaya judi online ini. Sangat penting bagi orang tua, guru, dan pemimpin agama untuk memberikan penjelasan yang jelas kepada generasi muda mengenai larangan berjudi menurut Islam dan konsekuensinya yang bisa menghancurkan kehidupan, baik dunia maupun akhirat. Masjid, sekolah, dan komunitas agama dapat menjadi tempat utama dalam melindungi akidah dan keimanan kita dari pengaruh negatif ini. Sahabat sekalian, mengapa Islam melarang judi dengan begitu tegas? Dalam fikih, larangan berjudi bukan hanya untuk melindungi diri kita dari kerugian finansial, tetapi dari kehancuran batin. Juga menghancurkan mental seseorang, membuat mereka tergoda untuk terus menantang takdir, mengandalkan nasib, bahkan berharap pada sesuatu yang tak pasti. Tidakkah kita melihat bahwa itu semua menjauhkan kita dari rasa tawakal kepada Allah? Judi juga menanamkan sifat tamak, mengikis rasa syukur, dan menjauhkan kita dari jalan yang lurus. Ketika kita bertaruh dalam judi, kita mulai percaya bahwa rezeki bisa datang dari permainan untung-untungan, bukan dari usaha halal yang diberkahi. Lalu, jika kita terus melibatkan diri dalam hal-hal yang dilarang, bagaimana dengan keimanan kita? Apakah kita benar-benar masih yakin dengan janji Allah? Atau kita hanya terbuai oleh janji palsu, kemenangan instan yang justru membuat kita lemah dan mudah terjerumus? Sahabat, ketika kita mengabaikan perintah syariat, bukankah itu sama saja kita mempertaruhkan akidah kita? Apakah layak menggadaikan keimanan hanya demi keuntungan yang sifatnya ilusi? Islam mengajarkan kita untuk menjauhi hal-hal yang haram demi kebaikan kita sendiri. Tapi apakah kita masih ingat akan hal itu? Dengan semua ini, kita perlu bertanya, apakah kita mau terus membiarkan godaan ini menggerogoti akidah dan pikiran kita? Ataukah saatnya kita berhenti dan kembali pada ajaran yang benar? Setiap kali kita berjudi, kita mempertaruhkan bukan hanya uang, tapi juga akidah, bahkan kehormatan kita sebagai seorang muslim. Jadi, apa pilihan kita sekarang? Mari kita renungkan kembali apakah kita rela mengorbankan akidah, ketenangan jiwa, bahkan mungkin nyawa, hanya karena godaan kekayaan instan yang ditawarkan judi online. Semoga kita semua dapat menjauhi bahaya ini dan terus menjaga diri serta keluarga dari segala bentuk dosa yang hanya membawa kerugian. Insya Allah, Allah akan memberi kekuatan bagi kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.